Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Yuda dengan NIM 4004 0324 620013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kontrol PWM dan bacaan coder motor DC dengan Simulink. Dari Praktikum Dasar Sistem Kontrol dengan pengampu Bapak Rofik Cahaya Prayugo, Universitas Diponegoro, kelas A Teknologi Rekayasa Otomasi, Universitas Diponegoro. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk pada sesi materinya. Dan di sini pertama kita akan membahas pulse width modulation atau PWM. Pulse width modulation atau PWM adalah teknik mengatur besar daya yang diberikan ke suatu beban, misalnya motor DC atau LED. Dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal PWM berbentuk gelombang kotak dengan periode tetap. Tetapi lamanya waktu, high, dan low dapat berubah-ubah. PWM digunakan karena microcontroller tidak bisa mengeluarkan tegangan analog secara langsung, sehingga PWM menghasilkan tegangan rata-rata yang seolah-olah disebut dengan tegangan analog. Di sini kita masuk pada cara kerja PWM. Konsep utama PWM adalah duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode. Contoh duty cycle, pada 25% motor akan bergerak secara pelan. Dengan kenaikan persentase, motor akan menjadi hingga kalau 100% motor full speed. Hubungannya yaitu semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata, dan motor makin cepat. Rumus tegangan rata-rata yaitu volt average sama dengan duty cycle dikali volt supply. Nah, di sini kali ini kita akan mensimulasikan rangkaian seperti ini ya teman-teman. Ini yang kedua sebenarnya. Yang ketiga, yang pertama itu yaitu simulasi konstannya 0 sama 25. Nanti bakal jadi clockwise sama counterclockwise. Oke, kita langsung pada simulasinya. Kita masuk pada Simulink. Oke teman-teman, jadi step pertama karena kita menggunakan komunikasi pada Arduino Mega 2560. Jadi kita menggunakan add-on. Jadi teman-teman setelah install kayak lisensinya gitu atau library-nya gitulah. Nah, jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu. Lalu kita drag on gini ke space-nya sini. Nah, jangan lupa sebelum itu teman-teman harus membuat folder di dalamnya. Ini misal nih di MATLAB, aku pakai di encoder. Jadi teman-teman bisa klik kanan untuk melakukan penambahan folder nih di sini. Kita udah buat tadi encoder. Nah, kita bisa drag on seperti ini. Sama juga misal di ini. Jadi kenapa ada dua? Yaitu Arduino support buat MATLAB dan Arduino support buat Simulink. Jadi kita tambahkan satu-satu, kita drag dan kita oke-oke saja untuk proses penambahan add-onnya. Jadi kita masuk pada Simulink, kita masuk pada blank model. Nah, untuk membuktikan apakah sudah ada Arduino yang terkonekkan dengan Simulink, teman-teman bisa klik di library browser dan Simulink support package for Arduino. Kita masuk ke common karena di sini kita akan menampilkan PWM. Jadi kita perlu fungsi dari PWM. Nah, di sini. Oke, di sini kita menggunakan dua pin, yaitu pin 5 dan pin 6. Jangan lupa diganti ya teman-teman, 6. Seperti ini. Teman-teman juga membutuhkan konstanta untuk masukkan. Oke. Sini teman-teman bisa copy dengan cara CTRL dan drag. Oke, di sini teman-teman bisa ganti 255. Ini 0 dulu untuk membuat PWM jadi clockwise 255. Nah, setelah sudah teman-teman bisa masuk pada apps. Di sini kita scroll jadi run on hardware. Di sini kita sesuaikan hardware yang kita gunakan apa, dan kebetulan karena kita menggunakan Arduino Mega 2560, jadi kita pick yang Arduino Mega 2650. Kita setting terlebih dahulu, jangan langsung di run ya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin di sini solvernya kita ganti menjadi INF. Ini start time kita 0, solver detailnya kita ganti fixed step size-nya diganti 0,1.
Oke. Masuk pada hardware implementation. Ini benar hardware-nya Arduino 2560. Kita masuk ke host board. Ini manual spesifik. Nah, di sini adalah set host COM port. Jadi teman-teman bisa cek di komputer atau laptop teman-teman sendiri di device manager nih teman-teman. Di device manager pada bar port nih. Nah, kita ada port 3, COM 3, COM 3. Jadi setiap laptop itu bakal beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek untuk memasukkan ke COM portnya ini. Jadi COM 3. Nah, jangan lupa baut rate-nya diganti menjadi 115.200 nih, teman-teman. Sama ini juga 115.200, 115.200, 115.200. Oke. Jika udah, kita apply, jangan lupa masuk pada kode generation. Kita nggak usah ganti ini, nggak usah ganti ini juga. Nah, yang diganti adalah build configuration, jadi faster run. Kita apply dan kita oke. Oke, jadi ini adalah untuk menampilkan secara clockwise. Kita tunggu proses compilingnya. Kita close saja, close Windows biar lebih ringan ya teman-teman. Oke, 90%. Nah, compilation sudah selesai. Kita tunggu. Nah, motor akan berjalan memutar seperti clockwise ya teman-teman. Coba kita ganti supaya putarannya juga ganti. Di sini diem motornya 0. Nah, ini adalah putaran secara clockwise. Nih. Kalau boleh tunjukin, ini motornya berjalan kanan kan, gini seperti ini. Nah, berbeda kalau misal tadi ada di 0. Ini kalau 0 semua mati, motornya mati kan. Nah, kalau kita kasih inputan 255, motor akan berjalan secara counter clockwise. Oke, kita lanjut masuk pada praktikum selanjutnya. Kita stop. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita akan merangkai seperti ini. Nah, pertama adalah fungsinya itu adalah kita tambahkan goto. Di sini konstan, dan butuh slider. Oke. Ini fungsinya untuk mengoperasikan inputan biar nanti mempermudah, gak usah kita ganti konstannya, bisa dengan menggunakan slider ini. Jadi kita klik 2 dan klik konstan yang satu, kita connect dan kita kasih minimumnya 255, maksimumnya 255. Oke. Sudah. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada goto dari PWM ini, kita ganti dulu. Jadi PWM. Nah, karena di sini goto itu arahnya kan ke sana kan, inputannya ke sana kan. Nah, bisa kita ganti inputannya dengan teman-teman bisa arahkan kursor di sini, lalu klik kalau misal ada panah ini, teman-teman seret aja. Nah, akan inputan menjadi seperti ini ke depan. Kita jauhkan terlebih dahulu aja. Oke, kita masuk pada data. Kita klik 2 kali, ubah real word-nya, ubah inherit-nya menjadi integer 16. Kita oke saja. Sambungkan. Oke. Kita masuk pada switch.
Oke, sini. Klik. Nah, integernya taruh paling atas. Kita rapikan. Supaya nanti enak juga dibaca. Kita tambahkan konstanta. Sini 0. Kita sambungkan saja. Oke. Kita butuh switch-nya 2 juga. Sini. Kita perlu gain. Di sini nilainya -1. Kita sambungkan paling bawah. Setelah itu kita masukkan ke sini. Set. Oke. Jika sudah, sambungkan ke sini. Ini ke sini. Teman bisa ikuti saja stepnya. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa run lagi. Oke. Oke, sedang kode generating nih, sini pojok kiri. Oke, sedang proses compile. Nah, di sini ketika slidernya ini 0, ya kan? Motor tidak akan bekerja. Namun ketika memang ini digerakkan, motor akan berputar sesuai dengan arahnya. Jadi kalau misal dia mentok 255, dia akan berputar secara clockwise. Juga dia akan semakin pelan sekali. Nah, pelan. Nah, begitupun juga kalau misal minus 225 nih, dia akan berputar secara clockwise dan konstannya menunjukkan 225. Nah, sini untuk memudahkan kita tidak mengganti-ganti secara manual ya. Nah, oke. Kita bisa lanjut. Kita akan menampilkan dari hubungan posisi dan kecepatan. Jadi kita menggunakan encoder di sini, menggunakan fungsi encoder. Kita stop terlebih dahulu. Oke, bisa ya. Teman-teman, kita masuk pada encoder. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu juga. Sample time-nya menjadi 0,1. Oke. Karena kita tadi menggunakan 0,1 kan. Kita masuk pada display, scope juga sini nanti. Terus ada Goto itu sebenarnya untuk mempermudahkan penyebutan ya teman-teman, karena biar untuk meringkas saja sebenarnya. Sambungkan. Ini yaitu ENC. Ini belum nyambung nih. Nah, ini ENC pref. Kita besarkan. Sama. Oke. Jika udah, teman-teman butuh delay. Kita ubah nilainya menjadi 1. Oke. Kita sambungkan sini. Oke, jika sudah, teman-teman sini untuk menampilkan ya, yang untuk kecepatannya. Oke. Teman-teman butuh zoom minus nih. Oke. Rapikan. Nah, kita akan menggunakan Goto untuk menampilkan speed.
speed seperti ini. Nah, jika sudah, kita juga butuh display untuk melihat berapa nilai dari speednya. Oke, jika sudah, kita ini untuk kecepatan. Sorry, ini untuk posisi, itu untuk Nah, di sini kan teman-teman nggak tahu nih harus kayak gimana. Jadi teman-teman bisa drag chat dengan pencet CTRL dan klik. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman, jika sudah sampai sini, bisa cek lagi rangkaiannya. Sudah benar, NC, ref. Oke, nah di sini slidernya kita bisa copy pakai ini. Oke, kita lihat hubungan dari posisi dan kecepatan. Tunggu teman-teman, karena ini proses compiling. Ini kode generation juga optimizing. Kode generation lagi di convert komunikasiin ya. Oke, tunggu. Generate 80%. Oke. Sini kita akan munculkan scope. Nah, seperti ini. Geser. Nah, ini adalah hubungan dari posisi dan kecepatan. Jadi misal ini kan motornya juga udah gerak kan secara counterclockwise. Sini kita akan ubah nilai constant value-nya menjadi misal di sini. Nah, dia akan naik menuju nih, kecepatannya juga semakin naik. Nah, terus semakin besar kecepatannya juga semakin besar nilai PWM-nya teman-teman. Naik terus. Sama jika misalnya kita turunkan, dia langsung turun. Oke, ini minus ya teman-teman nilainya. Minus, langsung minus dia. Berbeda kalau misalnya kita naikkan. Misal sini. Dia akan naik. Nah, dan akhirnya dia akan pas. Oke. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.